Sekarang kita bahas apa nih? Udah semuanya udah tuntas dibahas ya. Dari proses kehidupan, dari asal usul, sejarah kehidupan, semua udah Ratna bahas. Sekarang terserah Anda mau pilih yang mana. Jadi itu karena udah terbiasa hidup rinci, jadi kita taunya serba rinci nih. Intinya adalah kejujuran. Ratna itu senang sekali sama yang jujur dan sportif. Jadi ya nggak jujur banget sih, kalau nggak terlalu jujur banget juga, cuma kita nih ya, kalau udah begini nih, udah semerawut begini, berarti kan itu udah uh, Allah turun tuh ke bumi tuh, berarti Tuhan masuk ke area bumi gitu ya. Jadi otomatis kita udah nggak ada kebohongan lagi nih, apalagi bertemu dengan bos gitu ya, Tuhan gitu. Kita harus ibaratnya serba mau lah ditelanjangin, transparansi gitu, jiwa kita, tubuh kita, terus di hadapannya Allah, kesalahan kita, terus dari kita lahir sampai kita nanti mati menghadap Allah gitu, menghadap Tuhan alam semesta ini, pemilik alam semesta. Kita harus benar-benar transparansi, tidak ada yang ditutupi. Jadi bukannya Ratna nggak banyak kesalahan ya, banyak kesalahan. Dan bukannya Ratna sombong ya, kesombongan itu kan milik Tuhan. Ratna punya apa sih di dunia ini? Ratna punya apa? Yang Ratna cuma punya Tuhan yang sayang banget sama Ratna. Jadi orang tua aja belum, orang tua kandung belum tentu sayang sama Ratna, tapi Tuhan tuh lebih sayang sama Ratna. Tuhan itu ibaratnya dia tidak pernah menyakiti Ratna, selalu berkata halus, tidak pernah kasar, tahu hati Ratna. Ibaratnya gimana ya, pokoknya attitude-nya seperti Nabi Muhammad. Jadi memang pujaan Tuhan itu sebenarnya memang Nabi Muhammad, karena punya attitude yang baik gitu ya. Jadi ibaratnya di mana ada Allah, ada Muhammad, ada Allah dan Muhammad, selalu ada Allah dan Muhammad, selalu dalam mereka berdua selalu ada gitu ya. Sekarang maksudnya intinya tuh Ratna maunya gimana sih? Kita ini kan bergantian masa ya. Ratna juga nggak tahu nih, semoga aja schedule-nya cepet nih ya ke akhirat Ratna. Kalau nggak bisa lah Ratna mematikan diri sendiri, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan perintah untuk mematikan Ratna total untuk kembali ke akhirat. Jadi memang dari sananya, dari Allah, jadi harus menunggu dengan sabar gitu ya. Jadi nggak bisa semena-mena kita mematikan diri sendiri, tidak bisa gitu, karena itu memang udah ada ketentuan dari kelahiran, perjanjiannya dari lahir. Setiap makhluk hidup tuh udah ada perjanjiannya sama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini ya, intinya tuh kita itu gimana ya, kita kalau udah ngerasa bertemu dengan Tuhan, kita harus jujur, transparansi, apapun mau ditelanjangin, badan kita, jiwa kita, semuanya, baik itu yang status single, status menikah, dan maupun yang sudah tua atau lansia, itu harus mau gitu ibaratnya bersikap transparansi. Nah, kita pergantian masa nih, sekarang pergantian masa. Kita sekarang ibaratnya sudah prediksi nih, pergantian masa ke Elisa. Ya, mungkin kalau ngelewati nanti perjalanan Elisa yang panjang, Ratna juga nggak tahu ya, mungkin sekuat tubuh Ratna bisa sekuat tuh, karena kan Elisa bedanya jauh ya sama Ratna. Mungkin Ratna juga tubuhnya udah tua, udah letih ya. Eh, Kalau jadi udah capek gitu ya, udah sering capek. Jadi nanti Elisa umur berapa, Ratna umur berapa gitu kan, udah tidak seperti muda seperti dulu lagi. Atau mungkin juga bisa jadi Ratna dipanggil duluan atau apa, Elisa masih berjalan dalam perjalanan masa kehidupannya. Elisa sama Anissa itu kan berbeda, kita ini pergantian masa sama zaman. Jadi gini ya, apalagi teknologi juga udah maju gitu ya. Yang Ratna inginkan itu adalah kepedulian dari alam semesta.
kita nih kalau mau menghukum seorang nih, seorang ibu mau menghukum seseorang, misalnya orang tua menghukum anaknya, itu ada level-levelnya nih. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, tergantung kesalahannya. Kalau memang terlalu bandel ya kesalahannya mungkin hukumannya setara lah, tergantung levelnya itu. Itu namanya kan orang tua, berarti juga bisa disebut kepala dalam suatu rumah tangga, atau kepala dalam suatu negara, atau kepala dalam suatu dunia. Itu kan dia kalau mau hukum orang nggak sembarangan, ada aturannya gitu ya. Jadi seperti kita tuh jadi seperti orang tua dalam hidup di bumi ini. Nah sekarang Ratna lihat gini ya, kan karena kita belajar alur nih gitu ya, orang itu kan ibaratnya gini ya, kita itu gini ya, hidup di dunia ini pasti punya berdasarkan tujuan ya, tujuan kelahiran kita tuh untuk apa. Nah, berarti kalau orang berani nih menikah, berarti berani dong mengurus keluarganya. Berarti dia juga ibaratnya punya ulas asih dong, gak hanya untuk keluarganya doang. Apalagi udah berani punya anak, berani menikah, berani berjanji saat di depan hadapan Tuhan dan saksi-saksinya. Pernikahan berarti ibaratnya saling menjaga, suka dan duka, sakit senang, kaya miskin, itu udah ibaratnya satu paket perjanjian tersebut. Jadi ya, Allah itu maunya janjinya ditepati gitu, karena kalian lah yang ingin menikah, kalian berjanji kepadaku jika kalian mau menikah, suka senang, sehat sakit, kaya miskin, itu selalu ada, selalu bareng. Jadi intinya adalah kepedulian. Nah, kalau masalah binatang dan manusia itu cerminan kalian. Coba deh, kadang ada pola binatang sama seperti pola manusia. Membuang anaknya begitu aja. Udah, saya nggak mau ngurusin kamu gitu ya. Manusia juga, udah sana kamu pergi, sana kamu udah besar gitu. Berarti mereka, manusia dan binatang, kalau lihat cerminannya hampir mirip dengan manusia. Nah, sekarang kalau manusia itu memiliki akal dan otak dan diberikan kepada Allah, kepada Tuhan, alam semesta ini pemilik, berarti mereka pikir, oh saya ini status saya udah menikah ya, udah punya anak misalnya gitu ya. Berarti saya tidak boleh dong menyakiti keluarga saya sendiri, harus ada level-levelnya dalam menghukum keluarga, menghukum dalam suatu kepala negara atau kepala kepala perusahaan atau kepala dunia. Itu ibaratnya kita harus ada level-level yang nggak boleh sembarangan gitu ya. Beda sama orang yang belum menikah, sama orang yang belum punya anak. Mereka mungkin bebannya memang tidak seberat orang yang udah berumah tangga atau menjadi orang tua. Tapi mereka ibaratnya juga dipikulkan beban oleh kedua orang tuanya agar mereka bisa membantu kedua orang tuanya. Tugas kamu apa sih? Tolong dong, nak, bantu ekonomi keluarga. Kamu udah punya ilmu apa sih nak gitu ya, tolong dong bantu, ini ada masalah apa, bantu dong keluarga, masalahnya solusinya apa. Jadi seperti itu kehidupan. Jadi nggak semestinya, jadi gini ya, kita itu kan bela, nah anak itu jadi gini, tidak ada yang menyakiti orang tua menyakiti anaknya, anak menyakiti orang tuanya, itu kan dari hukum sebab akibat. Nah kalau hukum sebab akibat itu tidak bisa di tolerir atau tidak bisa menyatu, akibatnya apa? Ya akibatnya kan saya bilang semuanya berubah, tadinya manusia yang lembut jadi dan manusia yang halus menjadi sebuah monster gitu ya, yang saling makan orang tua memakan anaknya, anak memakan orang tuanya. Ada ibarat kata bapak saya tuh, singa tidak akan memakan anaknya. Iya betul, karena singa itu ibaratnya kan dia pemimpinnya, dia tidak akan memakan keluarganya sendiri atau memakan anaknya, karena dia tahu gitu ya, dia juga pintar gitu ya. Oh saya nggak, anak saya gitu kan, masa saya makan anak saya sendiri gitu kan, nggak mungkin ngejatuhin anaknya, ngejatuhin keluarganya sendiri gitu, istilah begitu. Nah sekarang kalau yang udah melakukan perjanjian nih dengan Tuhan dan sudah memiliki anak, ya sekarang apa perjanjian itu, tepatilah. Kalau tidak ditepati, ya saya bilang manusia bisa berubah menjadi suatu yang ganas atau monster, cerminan dari binatang itu sendiri. Jadi binatang itu adalah cerminan dari manusia, ibaratnya refleksi dari kehidupan manusia, cerminan dari kehidupan manusia. Bedanya binatang mungkin ibaratnya
udah ibaratnya udah mungkin udah tingkat depresi lebih berat, makanya mereka jadi binatang gitu ya, ibaratnya gitu. Tadinya manusia jadi binatang, bisa aja udahlah saya daripada begini salah begitu salah, ada kata ya udah mau jadi apapun terserah, jadi mati udah desperate ya ibaratnya ya. Nah sekarang yang belum terkena ibaratnya imbas dari resiko kesalahan gitu ya di masa lalu, ya kita introspeksi diri, kenapa sih jadi begitu. Nah orang yang sudah ibaratnya mengikuti pola-pola binatang ya juga, dia kan binatang juga bisa berdoa. Jangankan kapan saya bisa, saya pengen deh seperti manusia lagi gitu ya, saya pengen deh dulu bisa berubah, bisa lebih sareh gitu ya. Saya juga jadi itu kan tergantung dari pengampunan dari Tuhan ya. Jadi bagaimana kitanya sama Allahnya, attitude kita di hadapan Allah, sehingga Allah tidak murka dan memberikan obat. Nih obat buat kamu nih gitu. Kamu mau apa sih gitu ya. Kamu udah berbuat baik gitu selama ini, jadi hukuman kamu dikurangi gitu. Intinya begitu aja. Makasih.